Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Inilah kawasan masjid perkampungan, namanya perkampungan Ji'ranah, dan ini adalah Masjid Ji'ranah. Di sini Rasulullah bermalam sekitar 22 malam setelah selesai peperangan Hunain dan penaklukan kota Taif, di mana Nabi kita diikuti oleh sekitar lebih daripada 10.000 sahabat Nabi kita, dan bermalam di sini dan membagi harta ghanimah daripada hasil kemenangan peperangan Hunain dan Taif. Di mana saat Nabi kita berada di sini, Nabi kita menjatuhkan niat untuk berumrah, dan di kawasan ini juga, di masjid ini juga turun wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang haji dan umrah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang tentu wala sum'atan wala riya'an. Amin. Dan disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah kepada para sahabat, di mana Nabi kita membagikan harta ghanimah itu kepada orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, itu lebih banyak ketimbang orang-orang Ansar, orang Muhajiran yang sudah lama memeluk agama Islam. Di antara para sahabat Ansar ini ada yang berkata, bagaimana ini Rasulullah membagi harta ghanimah ini lebih banyak kepada orang yang awal masuk Islam? Maka Nabi kita merah wajah beliau. Kalau Rasulullah tidak adil, siapa lagi yang berbuat adil? Apakah kalian suka sabda Nabi, aku bersamamu atau aku keluar darimu tapi engkau mendapat harta yang banyak? Maka menangislah para sahabat Nabi, kami lebih suka engkau, lebih suka dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kami tidak mendapatkan harta daripada ghanimah itu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, di sini ada satu sumur yang dinamakan Bir Tuflah atau Bir Tiflah, di mana bir ini menurut menurut satu riwayat adalah merupakan saat Nabi kita bersama lebih daripada 10.000 para sahabat bermukim di sini kehabisan air, maka Nabi kita memukulkan tongkat beliau, maka keluarlah air yang sangat deras yang dinamakan dengan Bi'ru Tiflah atau Bir Ji'ranah. Di belakang masjid kita ini tadi kita baru saja mengambil airnya, dan Nabi kita memberkati air Bir Tiflah ini dengan air ludah beliau yang berbau wangi dan menjadi penyembuh segala macam penyakit. Oleh karena itu biasanya dari berbagai penjuru dunia orang-orang berdatangan untuk mengambil Bir Tiflah ini, air Bir Tiflah atau sumur daripada Tiflah, daripada pukulan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita pada hari ini telah sampai ke kawasan Ji'ranah. Mau tahu siapa Ji'ranah? Konon kabarnya Ji'ranah adalah seorang ahli sufia, seorang wanita yang tenggelam dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan beliau memanfaatkan umurnya untuk berabdi kepada Allah taala dan Rasulnya, dan saking tenggelamnya dalam mencintai Allah, beliau seakan-akan tidak mengenal orang di lingkungannya. Beliau hanya membersihkan masjid ini, tempat Nabi kita bermalam di sini, dan membersihkan sumur itu tadi. Maka sebagai sebuah kenangan manis buat dia, seorang Sofia tadi, maka bernamalah kampung ini dengan perkampungan Ji'ranah atau Masjid Ji'ranah. Semoga umrah yang baru kita ucapkan tadi, yang baru kita niatkan, yaitu dengan sebutan umrah, mari kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, kusambut panggilanmu untuk berumrah. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Baik, labbaik. Labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal. Nah, disinilah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah. Ya
yang terakhir turun kepada Nabi kita yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka berada di masjid dan hanya takut akan murkanya Allah. Nah, oleh karena takutnya akan murka Allah, seseorang kan berupaya semaksimal mungkin untuk mengkaji tentang syariat Islam agar dia jangan jatuh dalam kemurkaan Allah, agar dia berbuat taat kepada Allah. Menurut riwayat bahwa di dalam masjid ini telah berkubur lebih daripada 70 nabi dan rasul. Mereka pada umumnya, para nabi dan rasul yang terdahulu itu karena mengingat itu masjid ini adalah masjidnya ditempati oleh seluruh para nabi dan rasul, terutama Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail sejak zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mereka beribadah mendekatkan diri kepada Allah di sana. Bahkan konon kabarnya para nabi dan rasul apabila sudah menjelang masa-masa kembali ke hadirat Allah, kebanyakan mereka beribadah di sana untuk bertahanus, mendekatkan diri kepada Allah sampai maut mendatangi mereka. Maka bagi kita umat Rasulullah, kata para salafus saleh, para ulama kita terdahulu, kita sangat dianjurkan untuk ziarah ke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Inilah Masjid Namirah, yaitu masjid yang dimana di sinilah berlangsungnya khutbah wada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan tentang wasiat-wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam, laki-laki perempuan yang berkumpul di sini. Disinilah turunnya ayat Al-Qur'an yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, bahwa Allah menyempurnakan syariat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disempurnakan nikmat bagi beliau dan umat beliau. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah wada yang teramat panjang, mengharamkan riba, mengharamkan kezaliman, mengharamkan segala bentuk-bentuk kemungkaran. Dan Nabi kita memerintahkan kepada kita, menyatakan kita ada sebaik-baik umat yang mengajak manusia kepada berbuat ma'ruf, melarang orang berbuat maksiat, melarang orang berbuat munkar. Dan Rasulullah berwasiat tentang istri, tentang anak, tentang keluarga, tentang keturunan, agar berpegang teguh kepada agama Islam, agar memperoleh husnul khatimah indal maut. Semoga kita diundang lagi di tahun depan dan tiap tahun bisa berhaji, berumrah bersama keluarga dan kawan-kawan, karib kerabat kita seluruh jagat alam ini. Ala tilkani bisirin nabi walin nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna du'a wa taqabbal minna niyyata wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah saksi sejarah pertemuan kakek nenek kita, yaitu Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terpisah ratusan tahun, diturunkan dari surga, bertemu di puncak Jabal Rahmah sini. Oleh karena itu, ada merupakan tradisi orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang ke sini untuk berdoa bagi yang sudah berumah tangga agar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, bagi yang belum dapat pasangan, belum dapat jodoh agar diberi jodoh-jodoh yang soleh dan soleha, bagi yang punya anak-anak cucu biar diberikan cucu-cucu yang soleh dan soleha. Inilah taman doanya orang-orang yang datang dari berbagai penjurunya. Jabal artinya gunung, rahmah berarti kasih sayang. Nabi Allah Adam setelah tercerai berai keluarganya dipertemukan di sini. Jadi berharaplah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan rahmat Allah, berharaplah akan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah agar tegak di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia Jabal Rahmah. Nabi Allah Adam alaihissalam memadu cinta kasih mesra di Jabal Rahmah ini. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah sebagaimana cintanya Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Amin. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konon kabarnya diriwayatkan beliau beriktikaf di kaki Jabal Rahmah ini, yaitu dalam rangka untuk berwukuf di padang Arafah. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Walaupun minkum.